Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah dan PPT kami yang berjudul Definisi Filsafat dan Sejarah Filsafat. Di sini saya akan membacakan tentang definisi filsafat. Istilah filsafat memiliki makna cinta kepada kebijaksanaan atau cinta pada pengetahuan. Filsafat memiliki makna sebuah pengetahuan yang menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukum-hukumnya, atau teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan atau ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Sebagaimana pendapat umum bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip mencari kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir rasional, logis, mendalam dan bebas atau tidak terikat dengan tradisi dogma agama untuk memperoleh kebenaran. Kata ini berasal dari Yunani, philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Filsafat sebagaimana pengertiannya semula termasuk bagian dari pengetahuan, sebab pada permulaannya filsafat identik dengan pengetahuan. Akan tetapi, lama-kelamaan ilmu-ilmu khusus menemukan kekhasannya sendiri untuk kemudian memisahkan diri dari filsafat. Gerak spesialisasi ilmu-ilmu itu semakin cepat pada zaman modern. Pertama ilmu-ilmu eksakta, lalu diikuti oleh ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, sejarah, psikologi, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan filsafat. Nah, sejarah perkembangan filsafat dapat diperiodisasikan ke dalam 4 periode menurut Sudarto pada 1996, yaitu yang pertama tahap Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai akhir abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, di sini ada dasar arse dari semesta raya dengan argumentasinya masing-masing. Yang pertama, menurut Anaximandros mengatakan arse apeiron adalah sesuatu yang paling awal dan abadi. Nah, yang kedua, menurut Pythagoras mengatakan bahwa hakikat alam semesta adalah bilangan. Yang ketiga, menurut Demokritos berpendapat hakikat alam semesta adalah atom. Yang keempat, menurut Anaximenes mengatakan udara. Yang kelima, menurut Herakleitos menjawab asal hakikat alam semesta. Nah, di sini sering dijuluki sebagai filosofer atau ahli filsafat alam yang melahirkan ilmu-ilmu kealaman, yaitu Socrates pada 470 sampai 399 Masehi. Dia sangat menentang kaum sofis yang cenderung mempermainkan kebenaran. Dan titik tolak ini lahir filsafat moral atau filsafat sosial yang melahirkan ilmu-ilmu sosial. Nah, selanjutnya menurut Plato pada 427 sampai 347 sebelum Masehi. Nah, dia adalah murid Socrates yang berpendapat pemikiran Plato yang penting adalah berkaitan dengan pembagian ke dalam 2 bagian, yaitu realitas atau dunia yang hanya terbuka bagi rasio dan dunia yang hanya terbuka bagi panca indera. Nah, yang selanjutnya menurut Aristoteles mengemukakan teori hilemorfisme. Setiap benda jasmani memiliki 2 hal, yaitu bentuk dan materi, di mana dalam pandangan Aristoteles materi dan bentuk prinsip metafisika untuk memperkukuh ilmu pengetahuan dalam setiap benda yang konkret. Yang kedua, tahap abad pertengahan pada akhir periode Helenistik atau Helenisme adalah istilah yang menunjukkan kebudayaan gabungan antara budaya Yunani dan Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir kuno. Nah, di sini ciri manusia atau pemikiran filsafat abad pertengahan menurut A. Epping et al. Pada 1983. Yang pertama yaitu ciri berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Nah, di sini abad pertengahan bercirikan teosentris atau kebenaran berpusat pada wahyu Tuhan. Nah, abad pertengahan juga sering disebut filsafat skolastik, yaitu mempunyai corak bersifat keagamaan dan mengabdi pada teologi.
Yang ketiga, tahap 3 pada masa modern, pada akhir abad ke-15 sampai abad ke-19 Masehi. Nah, di sini pemikiran Descartes pada 1596 sampai 1650 adalah diktum kesiangan dengan mengatakan cogito ergo sum, diartikan saya berpikir maka saya ada. Nah, yang kedua itu pandangan Auguste Comte tentang positivisme, bahwa alam semesta memiliki tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan teologi, yang kedua tingkatan metafisik, dan yang ketiga tingkatan positif. Tahap 4, pada tahap keempat atau masa dewasa ini, filsafat kontemporer pada abad ke-20 Masehi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.